Ini juga kas. Kas itu sebenarnya apa sih? Kulkas ada kasnya. Bekasi ada kasnya. Makanan khas Sunda. Terus kalau manajemen kas itu apa sih? Ibu Kolbiati Mutmainah STMM adalah VP of Finance atau Vice President of Finance di salah satu BUMN, yaitu PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko, atau lebih dikenal dengan PT TWC. PT TWC merupakan pengelola Taman Wisata Borobudur, Prambanan, Ratu Boko, serta Taman Mini Indonesia Indah. Pada kesempatan ini, beliau menjadi praktisi yang mengajar di program studi ekonomi Islam pada mata kuliah Manajemen Keuangan Bisnis Islam. Nah, Sobat Ekis, bertemu lagi kita dengan Ibu Kolbiah Mutmainah. Assalamualaikum. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang apa sih manajemen likuiditas itu. Nah, kalau buat teman-teman Sobat Ekis, daripada bingung, mending kita langsung tanya aja ke ahlinya. Oke, Ibu Kolbiah, boleh nih dijelaskan sedikit apa sih sebenarnya manajemen likuiditas itu? Baik Sobat Ekis yang saya cintai, jadi ketika kita mengelola sebuah perusahaan, kita perlu untuk melihat apa itu manajemen likuiditas atau manajemen pengelolaan kas. Jadi likuiditas itu adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya. Kita mengenal di rasio likuiditas itu ada 3 rasio ya. Rasio apa aja nih Mbak Rahma? Mbak Rahma mungkin masih ingat juga. Rasio current ratio, cash ratio, dan juga quick ratio. Nah, jadi dari rasio-rasio likuiditas itu kita bisa mengetahui kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Ketika perusahaan punya kewajiban untuk membayar karyawan, kemudian membayar supplier untuk persediaan bahan baku, dan sudah jatuh tempo sementara ketersediaan kasnya nggak cukup, maka ini akan mengganggu operasional perusahaan, gitu Mbak Rahma. Sehingga apa? Perusahaan tuh wajib untuk selalu memonitor kondisi likuiditas perusahaannya, memastikan kas yang tersedia itu cukup untuk membayar seluruh kewajiban-kewajiban jangka pendeknya. Itu yang namanya likuiditas. Tuh. Oke, menarik sekali ya Ibu. Yang penting likuiditas itu intinya seberapa kas yang kita punya untuk membayar likuiditas yang ada di perusahaan itu. Liabilitas. Oh iya, untuk membayar liabilitas jangka pendek. Liabilitas, ya. Oke. Nah, kalau untuk likuiditas sendiri itu kenapa sih Bu penting di dalam perusahaan itu? Apa sih yang membuat penting suatu likuiditas itu dalam perusahaan? Ya, jadi kalau kita lihat perusahaan ini, operasionalnya akan berjalan lancar ketika memiliki ketersediaan kas yang cukup. Tadi sudah saya jelasin ya, kalau misalnya ada keterlambatan pembayaran, maka itu akan mempengaruhi di sisi operasional. Bahan baku terlambat datang, maka kemudian pabrik tidak bisa melakukan operasi, tidak bisa melakukan produksi. Pembayaran kepada karyawan telat, maka karyawannya menjadi nggak semangat kerja. Kemudian produktivitas perusahaan juga menurun, sehingga penjualannya juga menurun. Nah, maka perusahaan ini harus selalu menjaga total kebutuhan jangka pendeknya berapa, harus memastikan sebenarnya likuiditas ini tidak hanya kas, tetapi juga seluruh aset lancar. Aset lancar ini di dalamnya ada persediaan gitu ya, ada piutang. Nah, dari semua aset-aset lancar perusahaan ini diharapkan lebih besar daripada kewajiban jatuh temponya atau kewajiban jangka pendeknya. Makanya untuk rasio likuiditas yang bagus ini dan aman ya, dan bagus dan aman itu lebih dari 1. Artinya semua total aset lancar perusahaan itu lebih besar daripada kewajiban lancarnya perusahaan. Gitu Mbak Rahma. Oke, berarti kalau lebih dari 1 udah sehat nih Bu ya perusahaan. Kalau lebih dari 1 tentunya sudah cukup aman gitu. Oke. Nah, kalau untuk contoh permasalahan likuiditas yang pernah dihadapi itu gimana sih Bu? Atau mungkin Ibu kan bekerjanya di PT Taman Wisata Candi ya Bu. Boleh dong Bu dikasih contoh permasalahan di dalam perusahaan itu? Nah, ini yang menarik adalah pada saat terjadi COVID gitu ya. Jadi teman-teman tahu pada saat terjadi COVID itu semua orang nggak boleh pergi-pergi. Padahal perusahaan kami itu mengandalkan pemasukan atau pendapatan kami itu dari orang-orang yang bepergian karena kami bergerak di industri jasa pariwisata. Jadi semakin banyak orang yang berwisata maka
pendapatan perusahaan tuh akan semakin bagus. Nah, sementara pada saat COVID tidak ada orang yang berwisata. Bahkan kami tuh sempat ada beberapa waktu pada saat pemerintah menetapkan PPKM level 4, maka semua destinasi yang kami kelola tuh benar-benar ditutup sehingga tidak ada pemasukan sama sekali. Ketika tidak ada pemasukan sama sekali artinya tidak ada cash yang masuk. Tetapi pengeluarannya tetap berjalan. Tetap harus bayar listrik, tetap harus merawat taman, tetap harus bayar gaji karyawan. Nah, lalu perusahaan mendapatkan uang dari mana? Uang masuknya nggak ada, uang keluarnya tetap harus ada. Nah, kira-kira strateginya gimana? Mau tahu nggak apa strateginya? Boleh Ibu, strateginya apa aja Ibu? Nah, strategi yang dilakukan perusahaan pada saat mengalami krisis likuiditas seperti itu ada beberapa strategi gitu ya. Yang pertama strateginya tentunya adalah kita berusaha melakukan revenue enhancement namanya. Walaupun destinasi yang kita kelola tutup, masih bisa nggak ya jualan dalam bentuk lain gitu. Misalnya apa nih gitu. Oh misalnya kita menyewakan space atau lapangan kita untuk kegiatan misalnya meeting outdoor. Karena pada saat COVID orang itu takut meeting di dalam ruangan. Tetapi tetap harus bekerja. Nah, sehingga kita menyediakan meeting outdoor misalnya. Ini adalah salah satu bentuk dari revenue enhancement. Lalu kita juga melakukan yang namanya cost efisiensi. Kira-kira biaya-biaya yang bisa ditekan apa ya? Oh, ternyata misalnya biaya listrik, biaya internet karena pada WFH ini bisa dilakukan penghematan. Nah, kita lakukan sehingga apa? Uang cash yang harus keluar untuk membayar listrik bisa diminimalkan. Nah, selain melakukan revenue enhancement dan juga cost efisiensi, kita juga melakukan optimalisasi modal kerja. Bagaimana piutang-piutang yang masih ada ini bisa dilakukan percepatan supaya segera dibayar oleh customer ke kami. Dan kami juga melakukan pengelolaan terhadap pembayaran-pembayaran kepada supplier yang masih jatuh temponya lama ya kita bayarkannya nanti. Tapi yang sudah jatuh temponya dekat kita bayarkan dulu. Nah, ini adalah melakukan optimalisasi modal kerja. Lalu yang berikutnya ketika beberapa inisiatif tersebut sudah dilakukan tetapi masih terjadi kekurangan aset lancar atau ketersediaan cash, maka yang kita lakukan adalah melakukan alternatif pendanaan eksternal. Kita mengupayakan pinjaman, mengajukan pinjaman melalui perbankan. Nah, kemudian kita juga melakukan prioritisasi terhadap investasi yang sedang berjalan. Saat sebelum COVID kita memperbaiki gedung A, memperbaiki gedung B, tiba-tiba COVID. Ya, sementara kira-kira ini proyeknya bisa ditunda dulu nggak ya? Kalau bisa ditunda kita tunda dulu sehingga uang yang untuk membangun gedung bisa dipakai dulu untuk kebutuhan lain yang lebih prioritas. Itu adalah beberapa strategi yang kita lakukan pada saat kita mengalami krisis likuiditas. Gitu Mbak Rahma. Oke, berarti sejauh ini strategi yang sudah dilakukan alhamdulillah aman ya Bu ya? Alhamdulillah aman dan akhirnya kita kemudian terbebas dari COVID dan kemudian destinasi kami bisa dibuka kembali dan alhamdulillah sekarang sudah hampir kembali seperti normal ya. Oke, alhamdulillah ya teman-teman. Wah, ternyata Sobat Ekis menjaga rasio likuiditas itu dalam suatu perusahaan juga itu sangat penting ya. Jadi buat Sobat Ekis kalau punya bisnis boleh nih dijaga 3 rasio likuiditas. Yang pertama ada current ratio, yang kedua ada quick ratio, dan yang terakhir ada cash ratio. Gimana nih Sobat Ekis? Seru nggak? Kalau pengen tahu lebih lanjutnya, boleh dong di like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.